Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistriani, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengetahuan dan pengalaman saya mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit profil tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan Indonesia. Pada tahun 1992, beliau mendirikan sekolah yang dikenal dengan nama Perguruan Nasional Taman Siswa, dan dengan tujuan agar semua rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang setara. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan di Indonesia, beliau diberi gelar Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Itu sekilas profil dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Ingarso Sung Tulodo, yang artinya kita sebagai seorang guru di depan harus memberikan contoh keteladanan sebagai suri tauladan yang baik untuk semua orang. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangun kemauan atau membangkitkan semangat terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani, yang artinya kita sebagai seorang guru diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan semangat kepada peserta didik. Dengan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka pendidikan menurut beliau adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kuncinya. Dan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan tujuan pendidikan yang beliau maksud, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai pendidik seperti seorang petani, sedangkan peserta didik diibaratkan seperti bibit-bibit tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya tugas seorang pendidik sama dengan petani. Tugas petani menanam padi dan ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dengan cara memperbaiki tanah, memberi pupuk, air, dan memusnahkan hama, serta memastikan bahwa tumbuhan tersebut mendapat cahaya yang cukup. Jika petani memberi perhatian yang baik pada tumbuhannya, maka meskipun bibit tumbuhannya itu kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitu juga sebaliknya, jika perawatan dari petani itu kurang baik, maka tumbuhannya juga akan kurang baik. Tetapi seorang petani tidak dapat menjadikan padi tumbuh menjadi jagung. Bagaimana caranya ya padi tumbuh menjadi jagung? Nah, sama halnya dengan seorang anak yang harus mendapat pendidikan sesuai dengan kodratnya. Jadi, seorang anak tidak boleh dipaksakan untuk meninggalkan kegemarannya. Dan kita sebagai pendidik mendampingi peserta didik agar peserta didik dapat mencari pengetahuan dan cara belajarnya sendiri. Hingga Ki Hajar Dewantara membuat konsep pendidikan yang memerdekakan. Ki Hajar Dewantara berkata, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Jadi kita sebagai seorang pendidik tidak bisa meninggalkan kodrat anak dan kodrat zaman. Kesimpulan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang diterapkan Ki Hajar Dewantara lebih menempatkan kemerdekaan sebagai syarat. Mengapa demikian? Karena kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, sehingga dalam pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan
Dengan tidak adanya paksaan, maka ketetapan pikiran dan batinlah yang akan menentukan kualitas seseorang. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.